Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan salat sunnah taraweh Masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hendaknya memiliki sikap gemar membaca Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran, yaitu salah satu bentuk ibadah yang kaitannya, yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana penjelasan Al-Quran tentang urgensi atau pentingnya seseorang itu memiliki sikap gemar membaca Al-Quran, mengetahui tentang keutamaan tadarus Al-Quran, keutamaan tilawah Al-Quran. Nah, inilah yang akan menjadi tema kita pada kesempatan malam hari ini. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan sejak awal, segala yang berkaitannya akan menjadi istimewa, akan menjadi berkah. Hal ini yang kemudian Allah tegaskan di dalam Al-Quran, surah Al-An'am pada ayat yang ke-155. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai kitab yang memberkahi. Kita sering mengutip pendapat ulama, bagaimana bentuk keberkahan Al-Quran itu. Bulan Ramadan bukan bulan yang istimewa, tapi menjadi istimewa sejak pertama kali Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Maka kemudian kita di dalam bulan Ramadan itu mengenal dengan istilah nuzulul Quran. Apa itu? Tempat diturunkannya Al-Quran. Karena itu Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Kemudian malaikat Jibril bukan malaikat yang istimewa pada awal mulanya, tapi kemudian menjadi istimewa sejak pertama kali Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah atau Sayyidul Mursalin, pemimpin para malaikat. Dan yang kemudian Mekah dan Madinah juga awalnya bukan dua kota suci, tapi kemudian menjadi kota suci sejak pertama kali Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Maka kemudian dua kota ini, yaitu Mekah dan Madinah, menjadi Al-Haramain, dua tanah suci. Artinya apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang bersentuhan dengan Al-Quran, itu akan menjadi istimewa, akan menjadi berkah, yaitu akan terus bertambah kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Hadirin rahimakumullah, pada dasarnya kita sama, tetapi yang membedakan, kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran, bagi orang yang senantiasa suka berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, Allah menjanjikan akan mendapatkan banyak kebaikan. Bukan hanya satu kebaikan, tapi apa? Banyak kebaikan. Hal ini yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu, kata Rasulullah SAW, dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf. Jadi kalau kita kalkulasikan dengan hitungan matematika, alif lam itu adalah 30 huruf.
Terlebih lagi ketika kita membacanya di bulan suci Ramadan, yang mana segala bentuk amal kebaikan, amal ibadah kita dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan tilawah Al-Qur'an serta mendengarkannya, itu Allah akan turunkan rahmat. Hal ini yang kemudian Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf pada ayat yang ke-204. Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarlah supaya kita mendapatkan rahmat. Hadirin rahimakumullah, yang baru mendengarkannya saja mendapatkan rahmat, apalagi orang yang senantiasa kemudian istiqomah, konsisten mengikuti isi petunjuk Al-Qur'an. Maka apa janji Allah di dalam Al-Qur'an? "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu petunjukku Al-Qur'an, maka kehidupannya akan diliputi dengan kebahagiaan. Mengapa? Karena tidak ada kekhawatiran dan kesedihan. Hadirin rahimakumullah, apakah ini belum cukup untuk menguatkan tekad kita untuk senantiasa gemar membaca Al-Qur'an, untuk senantiasa tilawah Al-Qur'an? Tentu kalau saja masih ragu, yang perlu diperbaiki adalah semangat kita, spirit kita, dan keimanan kita terhadap janji Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti Al-Qur'an adalah kitab suci yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Hadirin rahimakumullah, karena itu percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan seorang hambanya yang dilakukan terhadap Al-Qur'anul Karim. Semoga dengan kita senantiasa istiqomah membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, khususnya di bulan Ramadan ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح